Halo, selamat datang kembali di Nice Studio Academy. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang UML dan apa saja UML yang sering digunakan. Untuk video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang use case diagram. Jadi untuk teorinya yang belum melihat video sebelumnya, silakan untuk melihat video sebelum ini. Nah, sekarang kita akan praktek untuk membuat sebuah use case diagram. Nah, pada praktek kali ini kita akan membuat use case dengan menggunakan software online, itu dengan nama draw.io. Nah, jadi ini alamatnya draw.io. Kemudian di sini kita buat create new diagram, kita buat blank saja. Lalu di sini saya beri nama misalnya use case Nice Studio misalnya. Oke. Nah, di sini muncul layar untuk membuat sebuah use case. Nah, di sini banyak pilihannya. Untuk di bagian general ini udah cukup bisa kita gunakan untuk use case. Yang pertama untuk gambar manusianya sebagai aktor. Kemudian untuk perseginya atau kotaknya ini kita akan buat sebagai sistem bunderinya. Lalu untuk ininya ellipse-nya kita akan gunakan sebagai use case-nya. Langsung saja kita buat. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah use case untuk website Nice Studio. Jadi website company profile dari Nice Studio. Yang pertama saya akan buat dua aktor. Nah, aktor pertama di sini ada pengunjung. Cara mengganti nama aktornya adalah klik dua kali dari aktornya, misalnya saya di nama pengunjung atau guest. Kemudian ini saya bisa ambil lagi sebagai admin. Oke. Nah, di sini contoh saya akan membuat dua saja. Yang pertama untuk guest, yang kedua untuk admin. Selanjutnya, di sini saya akan membuat sistem bunderinya atau untuk nama sistemnya di dalam sebuah kotak atau persegi. Nah, di sini untuk sistem bunderinya. Kemudian, saya akan tambahkan teks. Dengan ini klik dua kali, lalu kita pilih teks. Nah, di sini saya akan memasukkan namanya website company profile. Atau di sini website company profile Nice Studio misalnya. Oke, di sini saya masukkan namanya biar lebih besar. Saya Ctrl B untuk di bold biar lebih tebal. Nah, selanjutnya kita akan buat dalam sistemnya. Nah, ellipse seperti ini. Di sini adalah nama dari use case-nya. Di sini saya akan buat sedikit agak lonjong. Yang pertama, guest bisa apa? Misalnya guest bisa melihat service. Service. Kemudian ini saya bisa klik kanan copy atau Ctrl C lalu Ctrl V biar saya tidak berkali-kali memasukkan dari sebelah sini. Ini saya masuk copy lagi. Kemudian saya pastekan lagi untuk beberapa dari use case yang saya akan masukkan. Oke, untuk yang pertama melihat service. Kemudian yang kedua, nah, saya letakkan kiri kanan supaya bisa lebih menghemat space. Yang kedua melihat artikel. Oke, yang ketiga adalah melihat portofolio. Terus kemudian yang keempat adalah untuk memberi menghubungi Nice Studio. Lalu ada lagi untuk melihat tentang atau sejarah. Dan yang terakhir saya akan buat untuk melihat detail dari portofolio. Nah, untuk melihat detail dari portofolio ini saya akan masukkan dalam melihat portofolio untuk asosiasinya atau hubungannya. Oke, di sini saya akan berikan garis penghubung. Oke, kira-kira seperti ini. Dan garisnya saya akan buat jenis garis yang lurus. Jadi, nah, lalu di sini saya akan berikan informasi garisnya. Jadi caranya klik garis kemudian tuliskan pesannya apa. Di sini saya akan masukkan
dia sebagai extend. Di mana untuk melihat portofolio ini merupakan tidak harus dilakukan. Jadi maksudnya melihat detail dari portofolio tidak harus dilakukan, tapi kita sediakan fitur untuk melihat detail dari portofolio tersebut. Oke, ini sudah jadi untuk fitur dari guestnya. Lalu untuk menghubungkannya, di sini kita tinggal arahkan aktornya garis untuk melihat service. Nah, di sini saya garisnya saya pilih untuk arah panahnya itu tidak ada. Oke, ini kalau misalnya tidak tampil, kalian klik kanan aja to front atau di bagian depan. Nah, otomatis dia akan muncul. Lalu ini kita tarik garis lagi untuk melihat portofolio. Oke, kemudian kita tarik garis lagi untuk melihat artikel. Lalu saya akan tarik garis lagi untuk melihat sejarah. Lalu saya akan tarik garis lagi untuk menghubungi Studio. Nah, apabila ini tertutup, kalian klik saja di sistem bundarinya ini. Bisa kita buat background-nya jadi kosong. Oh, tidak bisa ya. Jadi background-nya harus putih ya. Oke, kita buat putih dulu. Oke, bordernya. Oh, ini bordernya tadi. Sorry. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tidak terlihat, kalian bisa klik kanan, bring to backward. Nah, ditaruh di belakang. Bring to back maksudnya. Bring to back. Jadi dia bisa langsung paling belakang dan garis-garisnya akan tampil. Nah, ini adalah fitur untuk guest sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat fitur untuk admin, di mana fitur untuk admin di sini saya akan masukkan use case baru. Misalnya di sini admin bisa login dan logout. Oke, lalu ini saya copy saja beberapa untuk fitur admin. Jadi admin bisa melakukan manajemen artikel, lalu manajemen portofolio, kemudian melakukan manajemen data sejarah, lalu bisa melihat pesan yang sudah dikirim ketika user menghubungi NetStudio. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk posisi user, ini kita bisa letakkan, bisa dua-duanya langsung di sini, atau ini kita bisa beri di sebelah kanan, itu terserah kita, tergantung dari kita enaknya meletakkan di mana untuk aktornya. Lalu ini kita tinggal arahkan, tarik saja untuk login dan logout, kemudian ini kita tarik lagi. Cara tariknya ya seperti tadi, kita tinggal sorot, kemudian akan ada arah. Nah, ini kita arahkan ke lokasi use case-nya. Oke, ini kita arahkan lagi, satu lagi untuk portofolio dan satu lagi untuk manajemen data. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, apabila di sini tidak terlihat dengan jelas, nah ini tugas kita adalah untuk merapikan dari yang sudah kita buat. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, apabila kayak gini, ini kita hapus saja. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita hapus saja, kita tarik lagi, ulang untuk garisnya. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran untuk membuat use case. Jadi, yang bagian yang paling agak lumayan adalah ketika kita merapikan supaya dapat mudah dibaca, baik oleh end user maupun untuk programmer yang akan melanjutkan mengerjakan use case ini ke dalam aplikasi. Nah, kira-kira seperti ini. Atau saya bisa membuat user baru lagi apabila di dalam sini misalnya saya akan buat dia sebagai editor. Nah, klik aktornya, kita ubah jadi misalnya editor. Nah, editor dia hanya bisa login dan logout. Kemudian dia hanya bisa melakukan manajemen artikel saja. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ada 3 aktor atau user yang bisa menggunakan aplikasi. Ada guest sebagai pengunjungnya dan ada editor sebagai
pengedit dari manajemen artikelnya saja. Kira-kira seperti ini cara membuat use case. Nah, terus bagaimana cara untuk menyimpannya? Ya, pasti kita bisa gunakan Ctrl S untuk menyimpan dalam bentuk .draw.io atau ekstensi draw.io-nya. Apabila ingin menggunakan atau mengubah ini sebagai gambar JPG atau PNG, kalian tinggal File, Ekspor. Nah, ini tinggal pilih jenisnya mau PNG, JPG, SVG, PDF, silakan. Misalnya saya akan buat jadi JPG, kemudian saya ekspor di device. Oke, kemudian dia akan otomatis mendownload file hasil buatan kita. Ketika kita buka, nah otomatis akan muncul use case yang sudah kita buat. Kira-kira seperti itu bagaimana cara membuat use case. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.